Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan di Nine Smart kali ini ada soal tentang koligatif larutan ya, khususnya pada titik didih. Nah, di sini coba kita tandain dulu deh apa aja sih yang diketahui. Nih ya. Dan ini ada gram, suatu senyawa dilarutkan ke dalam 500 gram air atau zat massa pelarut. Larutan tersebut mendidih pada suhu, jadi ini titik didih larutan. Derajat ionisasinya diketahui 0,75, Kb-nya 0,52. Yang ditanya adalah massa atom relatif. Kalau bingung, coba ditulis dulu diketahuinya apa aja, biar nanti menemukan gimana sih cara, apa aja sih yang diketahui dan gimana cara ngerjain soalnya. Jadi massa zat terlarut ya, itu sama dengan 10,8 gram ya. Lalu 500 gram air itu adalah massa pelarut. Biasa sih P aja sih kalau di buku ya, 500 gram. Lalu larutan tersebut mendidih. Jadi ini 100,156 derajat Celcius. Ini adalah titik didih larutan ya, bukan titik didih zat larut gitu. Jadi TB. Bedanya sama TB0, kalau TB0 itu pelarut murninya atau air, titik didih air, sedangkan TB itu titik didih larutan. Terus katanya derajat ionisasi 0,75 alfa, 0,75. Lalu Kb, ada Kb itu memang 0,52 ya kalau air. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah MR ya, atau massa atom relatif. Nah, di sini bahwa untuk titik didih itu ada dua rumus ya. Coba kakak kasih tahu rumusnya supaya enak kamu memahami. Ada delta TB. Delta TB itu adalah perubahan titik didih, di mana perubahan titik didih itu TB dikurang TB0 ya. TB ini titik didih larutan, TB0 ini pelarut, jadi harus tahu bedanya. Nah, pelarut ini kalau yang dipakai air itu pasti 100 derajat Celcius ya, titik didih air kan 100 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada rumus yang delta TB yang berkaitan dengan molal. Itu molal dikali Kb, tetapan titik didih. Nah, kalau di sini kan larutannya adalah larutan elektrolit, harus dikali faktor Van Hoff, dimana faktor Van Hoff ini rumusnya adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, ini ya, alfa ini derajat ionisasi, N ini jumlah ion. Nah, ini sebenarnya udahlah, kamu udah paham lah pasti ya untuk rumus. Nah, jadi untuk soal ini yang ditanyakan MR. MR itu masuk di molalitas, dimana molalitas itu massa per MR kali 1000 per pelarut gitu ya. Jadi mau cari ini ya. Sedangkan delta TB kamu belum dapat, maka pertama kamu harus pakai rumus ini dulu, cara ngerjainnya itu maksudnya. Jadi maka rumus itu penting ya, supaya kamu bisa menganalisis mana yang kamu akan kerjain duluan. Oke, sekarang cara tahap kamu mengerjakannya adalah cari delta TB-nya dulu. Jawab sini ya. Pakai rumus delta TB sama dengan TB dikurang TB0. TB-nya di sini kan udah ada nih, 100,156.
Jadi 100,156 dikurang TB0 air itu kan 100. Jadi dapatlah 0,156 derajat Celcius. Nah, udah dapat delta TB-nya, baru pakai rumus yang kedua yang ini tadi ya, yaitu delta TB ini yang pertama, ini yang kedua, sama dengan M kali KB kali I. Kita pecahkan masing-masing rumusnya ya. Molalitas itu rumusnya massa per mR kali ini delta TB 1000 per P dalam gram ya. P itu massa pelarut dikali KB dikali I. Nah, I-nya di sini dipecahkan juga, yaitu tadi 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Oke. Nah, sebentar. Coba kita analisis dulu di sini. Kita pahami di sini. Garamnya adalah M. Ya, kalau ditulis gini ya. M NO3 2 kali. Nah, di sini kamu harus bisa mengionisasikannya, dimana ini kalau diionisasikan jadi M2 plus ditambah 2 NO3 min. Dari sini kamu bisa mendapatkan N, dimana N kecil itu adalah jumlah ionnya. Kationnya M2 plusnya ada 1 di sini. Kalau tidak ada koefisiennya kan artinya 1 ya. Sedangkan NO3 minnya ada 2. Jadi N-nya itu ada 3. Nah, dimana nanti ini berfungsi untuk ini nih, N yang ini. Oke, kita masukin ya. Delta TB-nya kan tadi udah ini, ya kan? Bentar ya, dimana delta TB-nya 0,156 tadi. 0,156 sama dengan massa zatnya itu kan yang ini ya, 10,8. Masukkan nih di atas kan 10,8 per mR kan yang ditanya, terus aja mR dikali 1000 per P. P ini adalah gram zat pelarut. Tadi kan zat pelarutnya katanya 500 gram. Itu dia. Masukkan di sini 500. Dikali KB-nya 0,52 dikali. Nah, ini kan ini tuh dikerjain dulu masing sendiri ya. Ini dikasih kurung. 1 ditambah N-nya kan tadi 3. 3 dikurang 1 dikali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Nih, ini kan 0,75, masukkan di sini. 0,75. Oke. Nah, oke. Cara kita kerjain, kita hitung. Nah, ini kan 1000 bagi 500 bisa ya 2 ya jadinya. Nah kan. Terus coba kerjain ini dulu. 3 dikurang 1 itu kan 2. Tapi dikali dulu, dikali ke sini dulu. Ya. Jadi 2 dikali 0,75 itu 1,5, baru ditambah ya, baru ditambah ke sini. Jadi gini dulu, kali dulu baru tambah hasilnya. Jadi 2 kali 0,75 itu sama dengan 1,5. 1,5 ditambah 1 itu hasilnya 2,5 ya. Nah, maka kamu simpan hasilnya di sini, di bawah sini, 2,5. Nah, ini kamu kalikan 18 kali 2, 10,8 dikali 2 itu 21,6. Terus kalikan lagi 0,52 ya. Jadi dapat 11,232 per mR nya ini kan tetap nih
ini 0,156. Jadi gini. Nah, ini tukeran tempat ya, alias kali silang bahasanya. Jadi MR-nya ke sini, ini pindah ke bawah, jadi 11,232 dikali yang ini 2,5 per MR. Nah, per MR salah. Jadi kan udah tukaran nih per ini 0,156 ya, gitu ya. Nah, terus kamu hitung ini dikalikan dulu nih, atasnya dikali dulu, baru dibagi bawah. Jadi hasilnya itu 28,08 dibagi 0,156, itu sama dengan 180. Nah, ini kan MR-nya. Yang ditanya adalah M-nya aja ya, MRM-nya. Nah, jadi gini. Sebentar ya, kakak kecilin dulu ini. Tidak cukup. Oke. Nah, MR-nya udah dapat. MR itu kan semuanya. Tadi kan senyawanya kakak tulis ulang. M NO3 2 kali ya. Nih. Ini kan. Oke. Jadi MR-nya ini sama dengan 180. Artinya ARM ditambah 2 kali ARN ditambah 2 kali 3, 6. Jadi oksigennya ada 6. 6 kali oksigen sama dengan 180. Ya. Nah, M-nya kan yang ditanya. Jadi tulis aja masih M sama M ditambah. Nah, AR nitrogen itu itu 14 ya. Jadi nih 2 dikali 14 ditambah 6 ARO itu diketahui di soal ya, biasanya 16 sama dengan 180. Nah, gini kan. Baru kamu hitung M ditambah 2 kali 14 kan 28 tambah 6 kali 16 96 sama dengan 180. Jadi M-nya itu berapa? 180 dikurang ini ditambah 96 ditambah 28, pindah ruas jadi negatif kan, jadi dikurang 124. Nah, jadi hasilnya adalah 56. Jadi M-nya ini atom relatifnya adalah 56 ya. Jadi jawabannya C gitu. Jika penjelasannya sangat membantu, silahkan di-share ke teman-temannya, di-like, dibantu channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.